Kita kan lagi bahas teritori ini. Jadi anak kartel ini ulang aja. Oke. Dari anak kartel terus ke ini. Ya udah gua ulang deh ya. Aman, coba. Beda lanjut tuh Jar. Udah. Wah, gimana tadi? Mungkin kalau untuk teritori kita ada di San Fierro ya, tepatnya di Chinatown. Untuk kita zoningnya kita bakal mungkin ke arah Las Venturas bagian atas kiri ya, dan di Los Santos juga bagian penanaman kanabis mungkin. Bagian tanaman kanabis kalau di Los Santos. Iya nggak sih? Iya. Bukan tanaman, kita mengolah. Oke. Bagian ngolah berarti ya. Iya, bagian ngolah. Untuk kemungkinan untuk kanabis kita hanya membeli saja, ya tidak mau. Iya. Ya berurusan dengan PD lah, intinya kita ingin tangan kita bersih saja. Oke. Berarti nanti kalau kita berarti nanti kalau kita semisal jalan ke San Fierro, terus kita ketemu orang-orang berciri khas kulit putih seperti kalian, berarti itu memang benar-benar kalian? Sebaiknya bisa ditanyakan terlebih dahulu mungkin. Oke. Untuk kartel teritori di mana? Jadi maksudnya base-nya kah? Teritori lu nggak tahu dong wilayah lu nggak punya wilayah kah? San Fierro kan? Di San Fierro. Oke. Untuk ini motorcycle. Oke, baik. Ini sebelumnya banyak yang belum kenal dia. Kami dari motorcycle, teritori kami di bagian Angel Pin. Juga kami berada di sana untuk tempat tinggal. Di sini pekerjaan kami itu sekedar konvoy dan sedikit membuat kericuhan kepada warga-warga. Dan terkadang di sini kami akan menyelundupkan sebuah barang dan barang itu belum tentu tertentu gitu. Maksudnya kayak barang narkoba gitu? Gini aja, jangan narkoba. Untuk motorcycle gue punya ide untuk lo menyelundupkan. Jadi untuk kartel itu persenjataan dan narkoba, dan untuk motorcycle ini yaitu klip dan lockpick. Bagaimana? Bentar, saya potong. Maaf nih. Untuk persenjataan mungkin itu dipegang sama mafia, karena mungkin kedepannya bakal ada mafia juga. Ya, tapi kan untuk sekarang tidak ada mafia, jadi kemungkinan kalian dulu. Kan kalian kartel bro, masa takut untuk bermain di persenjataan? Bukan, kami cuma nggak mau ngambil bagian dari pekerjaan orang lain juga. Kau mempunyai uang kan? Kau bisa membayar seseorang kan? Ya jelas, bisa. Ya tidak usah takut untuk hal itu. Ingat, otakmu lebih cerdas daripada kami. Tapi kekuatan kami lebih ganas daripada kalian. Oke. Oh shit, man. Ya kedepannya mungkin kita akan membayar kalian untuk pengiriman atau penyelundupan barang-barang dari kita saja. Nah, itu yang gue mau dari mood lu. Bagaimana untuk motorcycle, klip dan lockpick? Boleh, itu tawaran cukup bagus juga itu. Nah, tapi itu lu cari sendiri untuk barang-barangnya, bagaimanapun itu lu harus cari sendiri. Sebenarnya gue udah tahu untuk klip dan lockpick itu bahan-bahannya apa aja, tapi gue pengen lu cari sendiri ya. Dan sebelum pembicaraan kita lebih jauh, perkenalkan dulu, gue Carlos Peter dari Groove, tempat tinggal gue di Groove di daerah Is, dan gue pure anak Is. Jadi kalau mau cari gue di daerah Is dan di daerah Groove, dan ini anak-anak gue bisa disebut adalah geng yang bernama Groove Street Hooligan, yang berpakaian identik dengan pakaian baju hijau. Paham? Paham.
Dan gue tidak memegang bisnis apa-apa. Gue tidak memegang bisnis apapun, tapi gue punya wilayah yang cukup besar. Oke. Kemungkinan ada yang mau perkenalkan diri kalian dulu, yang dari anak motorcycle. Perkenalkan gue Irfan Hollywood. Di sini kami ciri-ciri kami seperti anak motor berbaju punk, dan di belakang saya ini anak-anak saya, walaupun belum semua itu ada di kota karena ada kesibukan di luar kota. Oke, gue mau memperkenalkan diri. Saya adalah dari kelompok kartel, dan gue nama Devano Wester. Untuk hood itu di San Vero, di tepatnya daerah Chinatown. Nah, kami bekerja di narkoba dan semacam lainnya. Dan ini teman-teman gue yang ada di belakang gue ini. Untuk yang lain masih belum bisa terbang ke sini karena ada kendala sebentar di kota lain gitu. Oke, tujuan gue untuk mengumpulkan kalian semua di sini adalah untuk membahas teritori. Itu nomor one. Dan untuk yang kedua ada bisnis. Untuk bisnis kalian, bukan bisnis gue. Gue nggak pernah dari dulu megang bisnis kecuali ada suruhan dari atasan. Dan gue ingin bicara tentang teritori. Gue pengen seperti kita perebutan teritori. Paham? Bahas dari yang tadi gua bahas loh. Itu udah dibahas. Untuk masalah teritori kan tergantung mereka joiningnya di ke arah mana. Intinya kan kita ini memiliki teritori di Ganton. Teritori intinya di Ganton, dan kita suka joining itu di daerah kota. Intinya di Los Santos ini. Nah, yang tidak mempunyai ini itu cuma Las Venturas yang tidak memiliki penguasa. Jadi semisalnya kita mau perang atau pull up itu apa gimana itu istilahnya, jadi mending di Las Venturas karena di situ Iya, itu tujuan untuk perang itu. Gue pengen itu tuh untuk perebutan teritori. Jadi siapa yang menang itu bakal dapat teritori mereka sampai 1 minggu atau 1 bulan. Dan kita berdua nih, kayak contoh teritori di daerah di daerah Groove, dan dia di daerah dia sendiri. Nah, contoh gue kalah nih, anak MC menang. Nah, anak MC itu boleh memiliki dan boleh nongkrong di Groove itu selama 1 bulan. Dan setelah 1 bulan itu udah nggak ada lagi boleh nongkrong situ. Paham nggak? Jadi kita perang tidak ada ada tujuan yang jelas dan nggak hanya cuman nyanyi doang gitu. Kayak begal, terus datang, gue nggak mau kayak gitu. Iya, oke. Itu bagus. Tapi setelah itu apakah ada untuk perebutan kembali gitu setelah 1 bulan itu? Ya itu boleh, pokoknya setelah 1 bulan itu, nih contoh ya, gue perang sekali sama anak MC dan anak MC menang, gue kalah. Nah, anak MC boleh stay di Groove itu, nongkrong di Groove itu, ngusir kita di Groove itu boleh, oke.
Itu selama 1 bulan. Nah, selama 1 bulan itu anak MC ini bebas mau coret-coret, mau ngapain tuh bebas. Tapi setelah 1 bulan anak MC harus out dari situ, dan setelah setelah cooldown itu baru boleh untuk diskusi lagi. Untuk Dari kalian ada yang setuju gak itu? Kayak perebutan teritori lagi atau perebutan persenjataan atau kayak gimana, itu terserah kalian. Nah itu gue setuju tadi tuh. Oke, sepakati bersama. Gimana untuk kalian, setuju atau tidak? Kalau setuju juga nggak apa-apa. Bentar. Untuk saya sih kurang setuju, karena untuk kekuatan pasti itu menang dari kalian, karena kita hanyalah seorang pembisnis yang begitu cerdas untuk Iya, untuk kartel mungkin no, untuk masalah itu mungkin no. Cuman kalau kalian mau coba itu is okay. Maksud gue gini loh, untuk kartel tuh nggak diprioritasin, tapi untuk gangster dan MC itu diprioritasin. Nah gitu. Bukan Untuk wajib mafia. sih, bukan wajib mungkin ya. Gimana ya nyebutnya ya? Harus lah gitu. Iya, Sunnah Nah, enggak gitu. anjing. nggak harus, pokoknya harus. Kalau Ya, untuk pokoknya MC dan harus gangster. lah. Tapi kalau untuk mafia dan kartel, no. Tapi kalau kalian mau coba itu is okay. Nah kalau buat mafia sama kartel mungkin tadi hukumnya sunnah gitu. boleh. Berarti gini, kita boleh nyoba, tetapi kita juga nggak boleh nyoba gitu. Ya netral lah intinya ya. Nah, ya itu dia. Nah gitu. Nah, untuk MC gimana? Setuju atau tidak? Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Iya, dari kita setuju aja. Karena kedepannya kita nggak mungkin tetap tiga organisasi doang kan. Pasti bakal ada nambah organisasi lagi, entah dari mana mereka dan entah dari mana asal usul mereka. Iya pasti sih, kalau itu kedepannya pasti bakal banyak itu farm-farm lain untuk masuk ke kota ini. Ya, itu betul sekali. Dan untuk kedua, pembahasan yang kedua ini teritori udah clear ya. Untuk bisnis juga tadi udah clear juga kan. Kartel megang persenjataan untuk sementara, karena untuk mafia itu belum ada. Maksudnya belum ada di Los Santos ini. Jadi kalau duluan yang megang persenjataan dan memegang sebuah narkotika. Dan untuk Maaf, Gimana? gue potong. Kalau untuk fast itu nanti siapa yang pegang? Apakah kita? Nah, itu bisa dibicarakan lagi. Untuk dari kalian berdua deh, kalian berdua mau klaim bisnis apa? Dan untuk Gesa sisanya aja nggak apa-apa. Untuk kita sih kemungkinan akan mengambil narkoba dan persenjataan saja gitu. Untuk MC bagaimana? Dari kami tidak terlalu merumitkan urusan bisnis, karena dari kami juga gimana ya ngomongnya? Karena kita juga masih kekurangan orang untuk berbuat bisnis. Berarti kalau misalnya dari anak MC mungkin dari kerjasamanya aja sih. Nah, itu boleh tuh. Tapi bebas juga sih kalau anak MC kagak mau ya. Kalau gak mau megang bisnis untuk sementara, untuk saat ini, itu oke. Dan biasa juga sebenarnya nggak terlalu banyak megang bisnis dan nggak pernah megang bisnis bawaan, kecuali kalau ada suruhan untuk dari atasan. Jadi bayar lah gitu, baru kita megang gitu. Nah, intinya kami itu hanya menerima orderan dari kalian yang
contoh nih ya, contoh kartel kan nggak bisa untuk ngeblast hood musuh lah ya, contoh gitu. hoodnya MC. Nah kartel bisa ngebayar gua untuk ngeblast hoodnya MC kayak gitu. Nah itu gue terima orderan kayak gitu doang. Untuk barang-barang mungkin next time ya, kedepannya kita lihat aja kedepannya bagaimana. Oke. Kalau gitu gimana? Setuju sih, kalau gua setuju. Itu Buat culik orang juga bisa itu. iya ya. Ide bagus. Sepertinya pertemuan kita udah cukup selesai. Bagaimana kalau kita akhiri dengan pertemuan 3-3 di Lans Veturas?